Bapak Ibu, saya mengundang narasumber kita pada sore hari ini untuk ke depan, Bapak Handoyo Pit, Perintis Yayasan Pelita Indonesia Timur. Silakan Bapak mengambil tempat di depan. Lalu Bapak Pendeta Andi Wisnu Silaban, silakan mengambil tempat Bapak di tempat yang telah disediakan. Jadi nanti akan ada video singkat. Namun sebelum itu mari kita dengarkan dulu satu kesaksian singkat dari Bapak Pendeta Yusuf Todu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Pak Yusuf, silakan ambil waktunya. Terima kasih Bapak Ibu telah kembali. Pak Yusuf, mohon maaf kalau nanti saya berdiri artinya waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Shalom. Mungkin saya di sini saya supaya kelihatan. Ya, kalau di sebelah mungkin tidak kelihatan. Baik, saya Pendeta Yusuf dari GKS Pukapaka. GKS Sinode GKS, ada satu teman saya dari GKS juga, kami 2 orang. Dan saya diberi kesempatan untuk bersaksi sedikit. Terima kasih untuk TCI. Bapak Ibu, saya ingin cerita bahwa beberapa pemateri tadi itu mereka orang luar biasa. Yang dipertemukan Tuhan kepada saya ya untuk menopang pelayan yang ada di GKS Pukapaka. Tahun 2014 saya cerita sedikit tentang gereja di mana saya pelayan sekarang itu. Ditabis seorang pendeta dan 2016 dia harus pulang bersama istrinya. Dengan alasan gereja itu tidak ada uang. Dia tidak bisa hidup. Dengan kondisi tempat tinggal pastori, pakai gedek, angin-angin masuk. Dan juga situasi lingkungan juga masih banyak pencuri. Dia tidak nyaman di sana. Ditambah dengan ekonomi jemaat yang sangat terpuruk. Dia ada di sebuah desa yang sangat terpencil, jauh dari kecamatan, jalan belum ada. Beliau tidak nyaman dan memilih harus kembali karena tidak bisa bertahan hidup di situ. Walaupun dia sudah jadi pendeta, ditabiskan di situ. Aturan kita di GKS harus selesai sampai pensiun, tidak boleh pindah. Tidak bisa tukar-tukar. Beliau memilih untuk pulang dan menjadi pengusaha ayam saja. Tak usah pelayanan lagi. Sampai hari ini dia tidak melayani sebagai pendeta. Dia kosong. Dari 2016 sampai 2019 gereja tidak ada pendetanya. Dia hanya minta pendeta pada saat perjamuan agar pelayan tetap jalan. Dilayani oleh seorang kaum awam yang tamatan SMP. 2019 mereka memanggil seorang pendeta, ya saya dipanggil ke sana. Saya ditanya, mampu tidak melanjutkan pelayanan di sini? Saya bilang kalau Tuhan taruh, saya mampu. Karena kami GKS harus melalui proses pemilihan sama dengan kepala desa. Kalau menang jadi pendeta, kalah pulang. Saya ditaruh Tuhan dan saya menang. Suara terbanyak malah Bapak Ibu. Saya takut, kenapa saya menang? Mestinya 2 orang ini yang lebih sini harus menang. Tapi kata Tuhan harus di sini. Saya ditabiskan di sana. Saya mendengar minggu pertama. Karena pendeta GKS dibiayai dari persembahan. Berapa uang yang masuk 1 minggu itu? 180.000. Dapatkah saya hidup 1 bulan sini dengan dana yang seperti itu? Belum biaya-biaya yang lain-lain. Mulai perasaan takut datang, tapi saya punya Tuhan mungkin antar di sini. Saya coba optimis berjalan.
1 tahun 2020 ketemulah COVID-19. Ketemu. Dan hari itu, saat itu saya harus memilih karena makan saja susah. Beras tidak ada. Seluruh jemaat kesulitan beras. Saya pun lebih lagi. Saya memilih pulang. Tadi saya teringat Ibu Tori memberikan sebuah kesaksian bahwa di tanggal 21 September ya 2020 lah saya berjumpa Pak Dr. Edi melalui TOT dan teman-teman. Di situ saya belajar modal saya ikut PPMT selama 40 hari didukung oleh TOT. Kemudian terlibat lagi dalam kelas Mutiara Kasih. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya harus tanam kaki, bergerak di situ. Kesaksian Pak Dr. Edi menolong saya bahwa dia bergerak di pedalaman Kalimantan. Dia bisa menggerakkan banyak jiwa melihat Tuhan melalui setiap pemberdayaan yang dibuat. Mulai tertanam di hati saya dan bercoba berdoa kepada semua orang supaya taruh hati di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, GKS tempat saya melayani sekarang ini tidak kekurangan uang lagi. GKS tempat saya melayani sekarang ini banyak orang dikirim Tuhan memberkati dan mendukung, dan Tuhan dimuliakan di sana. Dan supaya lebih singkat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat video yang diputar sebentar supaya Bapak Ibu melihat betapa Tuhan tidak membiarkan seorang hambanya melayani bersama dengan saya. Bapak Pendeta David salah satu orang yang dikirim Tuhan. Sampai-sampai dia katakan kepada saya di sana, Pak Yusuf, saya tidak tahu siapa yang berdoa. Kok bisa saya datang di sini dan saya tahu di sini ada kebutuhan air yang sangat mendesak. Saya menangis pada saat itu Bapak Ibu. Tuhan betul-betul berkata-kata, Tuhan berbicara di dalam setiap perjuangan untuk umatnya. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita tonton dulu. PAUD JKS Purukapaka diresmikan pada tanggal 22 Februari tahun 2023 bersama dengan tim PPMT GKY dan TCI di tengah keterbatasan fasilitas tanpa akses listrik dan air. Kini memiliki 3 guru, 1 pengelola, dan 37 siswa. Pada tanggal 7 sampai 11 Mei tahun 2024 diadakan diklat guru PAUD di PPMT Sumba Barat Daya. Di tahun 2024, dibuka kelas paralel di dusun lain, dengan 3 guru dan 27 siswa, untuk mendekatkan pelayanan. Total siswa dari kedua lokasi mencapai 64 anak. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023, tim survei Mata Air Wiboro bersama Pendeta David Ariana, Pendeta Yosua Pasa, dan Majelis JKS Jemaat Purukapaka melakukan survei sebagai rencana awal pengaliran air bersih dari gua untuk masyarakat dan gereja setempat. Pada 7 Agustus tahun 2023 PLN dan perangkat desa juga melakukan survei titik tiang untuk pemasangan jaringan listrik. Sebagai tindak lanjut dari survei mata air, pompa hidram di Goa Wiboro dipasang pada 17 Agustus tahun 2023.
Puji Tuhan. Pada 22 Agustus tahun 2023, air bersih berhasil mengalir dan membawa sukacita bagi masyarakat setempat. Dan pada Februari tahun 2024, pemasangan meteran listrik selesai. Masyarakat pun mulai menikmati akses listrik. TCI mengadakan pelatihan KTB UKM dan budidaya ternak babi pada tanggal 1-4 Juni tahun 2023 di Sumba Tengah, bekerja sama dengan GKS dan Pamda setempat. Pendeta Yusuf Todu dan tim hadir mengikuti pelatihan. Sebagai perwakilan dari Pulau Sumba, kami mengikuti acara Konas 12 Mutiara Nusantara tahun 2023 dan turut serta dalam Bazar Produk KTB UKM. Pada tanggal 24-27 April tahun 2024, pelatihan KTB UKM kembali diadakan di GKS Tanah Kombuka dan STTGK Slewa. Melalui kegiatan ini, tercapai penandatanganan MOU antara TCI dan STTGK Slewa. Persiapan kandang budidaya ternak babi berbasis jemaat sebagai tindak lanjut pelatihan yang diadakan oleh TCI pada 1-4 Juni lalu di Jemaat Waikalasung. Pada Juni tahun 2024, kembali diadakan pelatihan budidaya ternak babi di GKS Kabalidana. Proses pembangunan kandang babi terus berlanjut, juga mendapatkan dukungan dana untuk pembelian bibit dari Pendeta Andrew Hendro. Dan saat ini telah ditempati oleh 8 ekor babi peranakan murni. Pada tahun 2024, 2 kolam lele percontohan juga akan dibangun di sekitar gereja. Menindaklanjuti bantuan pompa hidram dari Pendeta David Ariana dan tim Bale, pada tahun 2024, kami memulai usaha pertanian jemaat di kebun demplot sekitar gereja dengan dukungan yayasan dan pemerintah desa. Lahan demplot ini berukuran 0,5 hektar dan dipinjamkan kepada gereja setiap musim kemarau. Saat musim hujan tiba, pemilik akan menggunakannya kembali untuk menanam jagung. Hingga saat ini, gereja belum memiliki lahan khusus. Sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Yusuf telah menjadi agen perubahan di komunitasnya. Akan muncul cerita-cerita yang lain ya di TCI. Berikutnya silakan Pak Han, ambil waktu Bapak untuk presentasikan. Maaf waktunya terbatas sekali, nanti ada timekeeper di sana, tolong Bapak lirik-lirik. Terima kasih. Terima kasih Pak David, terima kasih ke Pak Iman, tim TCI dan GKY. Balikpapan, maaf kalau sesi yang tadi pesertanya yang ngantuk, saat ini narasumbernya yang sudah loyo. Ya, jadi saya berusaha praktis-praktis saja karena waktunya pendek, jadi tapi sebelum itu saya di tempat ini mendapat nama baru karena kemarin Pak Rus Alit lupa nama saya dipanggil Pak Jagung. Tapi enggak apa-apa karena memang itu nanti yang akan kita bicarakan. Saya ingat juga ada seorang alumni TS juga orang elektro yang dikenal dengan Cak Lontong. Sebetulnya dia itu masih alumni teknik elektro ITS, tapi
masyarakat mengenalnya Calontrong. Baik, saya akan segera memperkenalkan yayasan yang kami kelola selama ini adalah Yayasan Pelita Indonesia Timur, biasa disingkat PIT. Dari gambar sebelah kanan terlihat bahwa apa yang akan kita bicarakan adalah dunia pertanian. Jadi kami memang bermisi lewat dunia pertanian dan visi kami adalah memberikan solusi untuk mensejahterakan kantong-kantong kemiskinan. Jadi mirip sekali dengan apa yang visi misinya DCI. Lanjut. Ya, jadi ini logonya PIT. Tapi saya ingin memberitahu sebetulnya kalau diringkas apa yang kita bicarakan selama ini sebetulnya bisa diringkas menjadi satu kalimat, yaitu kemiskinan. Jadi memang kita 3 tahun ini berkumpul, konsultasi, tapi sebetulnya menurut saya dari kacamata PIT, kalau diringkas adalah kita akan membicarakan tentang kemiskinan. Kami berusaha menjelaskan sedikit atau praktisnya kemiskinan. Lanjut. Ya, jadi dampak kemiskinan itu, ini ada ilustrasi kambing kalau kurus, ya jelas tidak akan mengeluarkan susu. Sama jemaat gereja lokal kalau keadaannya miskin, sama tidak akan memberi sesuatu untuk gereja lokal. Dan dampak maksimalnya di sebelah kanan itu Bapak, Ibu, bisa jemaat ini bisa pindah iman karena kemiskinan ini. Karena memang kemiskinan ini sangat serius untuk kita diskusikan dan pecahkan. Dari kacamata PIT sebetulnya salah satu solusi untuk mensejahterakan jemaat lokal adalah lewat budidaya jagung. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, jadi 2 bulan yang lalu kami mengundang guru besar dari Fakultas Pertanian Udayana, yaitu Prof. Nilo Kartini, walaupun dia seorang Hindu, tapi dia juga konsen terhadap kemiskinan. Jadi dia ngomong harus dimulai dari keluarga. Karena itulah untuk mensejahterakan jemaat, ya pasti jemaat ini harus mau berubah, terutama gembalanya yang harus memberi contoh terlebih dahulu. Lanjut. Ya, jadi kami di PIT praktis-praktis saja, jadi kami mempunyai pemikiran untuk mensejahterakan gereja lokal. Jangka pendeknya itu lewat sayur. Kenapa sayur? Karena pertama umurnya pendek, hari ini ditanam, 3 minggu ke depan kangkung, sawi sudah bisa dipanen. Yang kedua biaya murah dan budidayanya mudah. Tapi ada kelemahannya bahwa budidaya sayur ini tidak bisa mensejahterakan jemaat atau masyarakat di kantong-kantong kemiskinan secara luas dan cepat. Kalau semua nanam sayur, nanti siapa yang beli, siapa yang makan, kan gitu. Lanjut. Kami akan banyak bicara tentang jangka menengahnya, yaitu budidaya jagung. Tapi bulan Agustus kemarin saya diundang oleh satu produsen benih jagung, dia akan memproduksi benih sorghum hibrida. Ya nanti akan saya jelaskan apa kelebihan dan kekurangannya sorghum. Tapi yang jelas bahwa jagung itu umurnya hanya 4 bulan. Itu dengan catatan di dataran rendah, kalau di dataran tinggi memang agak panjang. Budidayanya mudah, belum, tolong kembalikan. Ya, budidayanya mudah dan pemasaran hasil relatif mudah, dapat tumbuh di dataran rendah, sedang, dan lebih tinggi. Jadi saya sedikit cerita, jadi saya dibawa Tuhan merantau ke Pulau Sumbawa sejak tahun
1993 waktu itu NTB masih terkenal dengan kemiskinannya, banyak masyarakat NTB yang pergi ke Saudi, pergi ke Malaysia hanya untuk jadi TKI. Tapi mulai tahun 2000 ada investor dari Jember menanam 500 hektar di satu sentra daerah transmigran namanya Labangka, kalau Ibu Bapak pernah ke Sumbawa. Dan tahun pertama sukses, tahun kedua menanam 1000 hektar sukses. Dan seterusnya dari sinilah semangat menanam jagung tumbuh dan sekarang Sumbawa terkenal dengan lumbung jagung di Indonesia Timur. Jadi saya mengikuti dengan baik. Karena itu saya berani sore ini berdiri di depan Bapak Ibu mengatakan bahwa salah satu pintu masuk untuk mensejahterakan daerah-daerah kemiskinan adalah lewat jagung ini. Kenapa saya sebutkan pemasarannya mudah? Karena Indonesia menurut data Kementan itu mulai 10 tahun yang lalu Indonesia tetap kekurangan jatah jagung kira-kira 2 juta ton. Sumbawa yang sudah 25 tahun menanam jagung itu belum sampai 1 juta ton, satu pulau Sumbawa. Jadi kalau katakanlah NTT semua nanam jagung pun pasar jagung di Indonesia masih terbuka. Dan PIT kenal dengan salah satu PT yang sekarang menjadi pemain besar jagung di Indonesia, yaitu PT Seger Agro Nusantara. Saya kenal baik karena gudang pertama yang dibangun PT Seger di Sumbawa. Jadi sampai sekarang, dan pemiliknya berjanji untuk NTT, untuk Sumatera, pokok di sentra-sentra jagung PT Seger ini punya gudang. Jadi dia punya 17 titik di sentra-sentra jagung, dia punya gudang semua. Ya, boleh lanjut. Ya, jadi apa yang sudah PIT lakukan, jadi kami awalnya memang banyak mengedukasi sekolah-sekolah Alkitab, STT, Panti Asuhan. Salah satu kebun binaan yang kami anggap berhasil sampai sekarang adalah kebun sayur milik Sekolah Alkitab Batu. Kebun ini tidak luas, hanya kira-kira 3.500 meter persegi, dan sampai sekarang berproduksi dengan baik, dan semua hasilnya masuk ke dapur asrama karena tiap angkatan di SAB sekitar 200 siswa siswi yang belajar Alkitab di tempat ini. Lanjut. Ya, dan yang cukup sukses juga kebun sayur organik milik Sekolah Kristen Makedonia ini di Ngabang di Kalimantan Barat. Kebetulan yayasannya sangat mendukung, jadi sampai sekarang masih produksi dengan baik. Kalau Ibu Bapak perhatikan bahwa bentuk bedengnya hampir sama, memang kami mengajari bentuk bedeng seperti ini, dan ini tidak mahal karena pinggir daripada bedeng ini bisa dibuat dari genteng bekas, dari paving bekas, dari batako bekas. Bahkan seorang suster di Sumba itu dia pernah membuat pinggiran bedeng ini dari batu karang. Tapi begitu sawinya tumbuh, sangat cantik sekali bentuk bedengnya itu. Begitu juga ada seorang romo di Nias, mereka memakai kulit kelapa, bukan batok loh ya, tapi kulit luarnya kelapa itu dia susun juga menarik sekali. Bisa juga dari bambu bekas dibelah dua, dan ini tidak perlu, jadi menanam sayur itu intinya kira-kira hanya 10 cm aja sudah cukup media tanam ketebalannya. Bahkan di Sumbawa Besar dulu di Yatim Piatu punya sekolah Katolik Sumbawa itu hanya pakai batu bata, ditata batu bata kan paling tebalnya hanya 7 cm, itu pun hasilnya cukup bagus. Lanjut. Ya, sebelum saya lupa, mungkin yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Ngabang bisa belajar atau melihat di sana.
karena sudah tertata dengan baik. Dan di sana mulai anak-anak TK itu sudah dilibatkan ke kebun, jadi apalagi anak STT-nya sering diajak praktek di kebun. Yang jelas bahwa STT dari Ngabang pasti akan lebih siap nanti kalau mereka melayani di daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah yang marginal. Ya, untuk jagung PIT pernah mencoba di Manggarai Barat, jadi kebetulan ketemu seorang Romo yang senang pertanian, namanya Romo Nando. Kalau Bapak Ibu tinggal di Flores, tempatnya agak masuk, kalau dari Labuan Bajo sebelum Lembor masuk ke kiri kira-kira 7 kilo. Dan Romo ini sangat menyenangi pertanian, bahkan dalam waktu begitu saya datang, saya ngomong kalau mau pinjam lahan, langsung dikasih lahan depan gereja. Dan foto paling kanan itu adalah foto yang dikirim kira-kira 2 bulan yang lalu, dia panen yang kelima kali. Jadi di sana sudah mulai meluas untuk lahan tanamnya, karena jemaat bisa melihat pertumbuhan jagung dari hari ke hari karena lokasinya di depan gereja. Dan memang kita harus angkat tangan, angkat jempol ke teman-teman Katolik itu, ya foto yang sebelah kiri yang pakai putih itu seorang suster dan dia langsung terjun membersihkan lahan yang mau ditanami jagung. Semoga foto-foto ini bisa menginspirasi Bapak Ibu bahwa jangan sampai kalah lah sama seorang suster. Lanjut. Ya, kami juga pernah membuat percontohan di Kabupaten Kerom itu yang nempel dengan Papua Nugini. Waktu itu ada satu kepala desa yang memanfaatkan dana desa untuk menanam jagung 10 hektar. Tapi sayang waktu kami datang sudah 70% ditanami, jadi dan cara nanamnya juga banyak yang salah, tapi kami sempat mengajar mereka untuk menanam jagung yang betul. Cuma sayang pemdanya kurang mendukung, jadi pupuk tidak tersedia dan lain-lain. Memang jagung salah satu syaratnya adalah dia rakus pupuk, jadi kalau mau menanam secara organik agak susah. Ya memang harus kita pilih, yang dipilih itu sisi kesejahteraannya dulu apa sisi lingkungan. Dan hasilnya memang kurang bagus. Lanjut. Ya, jadi saya ini ada info tambahan tentang jagung. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Kementan itu sejak Menteri Pertaniannya kembali ke Pak Amran, itu benih-benih jagung yang diberikan ke petani itu adalah kelas 1 semua. Dan jumlahnya dikembalikan ke jumlah semula waktu dia dulu menjabat Menteri Pertanian di zaman periode Jokowi yang pertama. Jadi benih itu kalau ditanam itu cukup untuk 3 juta hektar, bayangkan, jadi itu 3 juta hektar ini kan bukan sesuatu yang sedikit. Nah, tapi yang bisa minta jagung di Kementan ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, jadi memang gereja harus pendekatan dengan Kepala Dinas Pertanian. Kalau di daerah-daerah Kristen mestinya pasti kan Kepala Dinasnya juga seiman, mestinya tidak sulit. Cuma kelemahannya biasanya daerah-daerah Kristen ini tidak pernah punya rasa, jadi dikasih, diterima, enggak itu aja lah, dianggap tambah merepotkan. Jadi itu yang mulai harus di gereja pendekatan, disadarkan bahwa daerah harus memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu yang kami harapkan bahwa gereja lokal bisa menjadi motor dalam pembentukan kelompok tani yang benar. Memang kalau mau mensejahterakan jemaat dengan jagung, salah satu syarat untuk bisa dapat pupuk subsidi adalah harus kelompok tani yang benar. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa harga pupuk non subsidi itu harganya 3-4 kali lipat harga pupuk subsidi.
Pupuk subsidi 70% ditanggung pemerintah, petani hanya menanggung 30%-nya saja. Ini Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa data dari pemerintah, tiap tahun Indonesia masih kekurangan jagung 2 juta ton, tapi menurut teman-teman Asosiasi Peternak Petelur Blitar itu angkanya itu bisa sampai 4 juta ton kekurangannya. Mestinya yang betul ya dari alam nyata dari para peternak itu. Lanjut. Ya, jadi sorghum ini masih satu keluarga dengan jagung, cuma mungkin kalau di NTT sudah tahu semua karena dulu pernah jadi sentra sorghum lokal. Jadi kelebihan sorghum ini kebutuhan benihnya itu hanya 50% dari jagung. Kalau jagung kebutuhan benih 1 hektarnya 20 kilo, sorghum cukup 10 kilo. Yang kedua, kebutuhan pupuk hanya 1/3 dari jagung. Memang kebutuhan pupuk tergantung kesuburan tanah masing-masing. Semakin lama ditanami jagung, semakin kebutuhan pupuknya semakin banyak. Dulu Sumbawa waktu awal-awal menanam itu 1 hektar 2 sak, 3 sak urea itu aja cukup. Hasilnya bagus, tapi sekarang bisa berlipat-lipat. Lalu yang ketiga, ini yang hebatnya, kebutuhan air cukup 2 kali saja selama dia produksi. Jadi umur 0 dan umur 15 hari, kalau itu disiram dia sudah aman bisa hidup sampai panen. Tapi dari diskusi saya dengan teman-teman pendeta GBI di Jogja, ternyata ditanam di sawah itu produksinya bisa 20 ton, dan menurut teman-teman pendeta GBI di Jogja, penjualan tidak masalah karena ada eksportir yang menerima dengan harga sekitar Rp40.000. Dan ini bisa dipanen itu sampai 3 kali Bapak Ibu. Jadi kalau jagung hanya sekali harus tanam lagi, sorghum mempunyai kelebihan dia bisa sampai 3 kali. Apa bedanya hibrida dengan lokal? Kalau hibrida ini kapanpun dibutuhkan benihnya tetap tersedia. Nah, kalau benih lokal kapan itu Pak Jokowi punya ide menanam sorghum jumlah besar, benihnya tidak ada karena memang belum ada yang bisa menyediakan dalam jumlah besar. Lanjut. Ya, ini yang juga penting bagi Bapak Ibu yang tinggal di NTT, Maluku, dan Papua. Karena ada yayasan namanya Bina Tani Sejahtera, ini memiliki tenaga lapang 70 orang, maksudnya total. Sebetulnya total itu 86, tapi yang 16 ada di NTB, tidak kita hitung lah, yang kita hitung yang ada di NTT, di Maluku, di Papua. Dan visi Yayasan Bina Tani Sejahtera ini mensejahterakan petani Indonesia. Ini donatur besarnya adalah Bapak Simon, keluarga itu pemilik pabrik benih panah merah. Kalau Ibu pernah melihat di Indonesia panah merah itu yang punya sebetulnya Simon keluarga di Belanda sana, dan dia punya pabrik benih global karena itu dia sangat kuat menjadi donaturnya Yayasan Bina Tani Sejahtera. Kalau Bapak Ibu sebetulnya tolong dicatat itu, jadi ketua yayasannya itu namanya Pak Edwin Saragih, sudah saya cantumkan nomornya. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di daerah NTT, Maluku, Papua, mestinya sangat perlu dengan bimbingan yayasan ini. Jadi dengan cuma-cuma yayasan ini membimbing petani, jemaat-jemaat gereja, yang penting serius. Nanti ada beberapa contoh yang sukses itu, gambar tengah itu di Sumba, ini semua di Sumba ini. Jadi waktu itu sampai Pak Edwin sendiri, ketua yayasan, datang menyaksikan betul enggak petani yang dibimbing ini sukses. Nomornya Pak Edwin Saragih 0811 981 664. Nanti Bapak Ibu bisa membawa nama saya, dapat dari Handoyo PID gitu. Karena saya sudah izin beliau untuk mencantumkan nomor HP beliau. Lanjut. Ya, jadi nama
penasihat yayasan ini adalah Pak Glenn Pardede, itu presiden direkturnya PT Panamera Indonesia, dan saya cukup kenal dengan baik. Jadi beliau sempat ikut ke Sumba waktu pertengahan bulan Oktober kemarin. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh petani binaan yang sukses ini di Sumba semua ini. Itu panen tomat segitu banyaknya, dan ini dari awal dibimbing dengan gratis, nanti dibantu sampai bisa mandiri, ya tentunya nanti diarahkan pakai benih-benihnya mereka. Itu ada yang begitu panen semangka bisa beli kuda 2 ekor, itu gambar yang paling kanan atas itu. Ya, tapi jangan ditiru, kalau dapat untung ya jangan dibelikan kuda, tapi ditabung untuk modal. Masih ada waktu saya, Pak David? Habis. Ya lanjut, kurang sedikit Pak David. Ini contoh-contoh yang sukses, jadi ada namanya Yosua, petani di daerah Sumba Barat NTT, dan ini mestinya bisa dihubungi semua. Lanjut. Ya, ini di Sorong, tolong dicatat yang tinggal di Papua atau di Sorong, ini namanya Pak Fran, juga sukses menanam bunga kol. Nanti bisa tanya Pak Fran gimana caranya menghubungi yayasan ini. Lanjut. Ya, jadi puji Tuhan di ulang tahun PIT yang ke-8 hari ini bertepatan dengan ulang tahun PIT. Ya, Tuhan memberkati PIT Training Center di Mojokerto, Bapak Ibu yang mempunyai, yang serius, pemuda yang mau di training di sini gratis Bapak Ibu. Cuma transportasi dari tempat asal ke Mojokerto ditanggung oleh pengirim. Lanjut. Ya, kami juga tetap berbagi benih sayur, nanti yang ingin dapat benih sayur bisa menghubungi Bu Tuti atau nanti bisa telepon WA ke HP saya. Lanjut. Ya, jadi ini sebetulnya sudah terbentuk ya, kalau ada TCAI menjadi jembatannya, ada KTP UTM, ada PIT, ada Yayasan Bina Tani Sejahtera, sebetulnya sudah lingkarannya sudah terbentuk Ibu, tergantung Bapak Ibu sebagai gereja lokal, mau enggak berubah, kalau enggak ya tadi banyak jemaat yang kurus-kurus, yang pindah. Oke, karena waktunya habis saya kembalikan Pak David. Terima kasih Pak Han. Ya. Nah ini nggak enaknya jadi moderator, itu penuh dengan perasaan. Terima kasih Pak Han telah presentasikan itu. Nanti semoga masih ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab. Saya langsung aja Pak, saya tidak mau memotong waktunya lebih banyak. Pak Pendeta Andi Wisnu Silaban, silahkan ambil waktu Pak. Yeah. Tolong sambil lirik-lirik ke sana Pak ya. Ya, Pak. Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom, Bapak Ibu. Sebelum saya mau masuk dalam presentasi, ada peribahasa yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Harapan saya adalah kita semakin kenal, kita semakin terkoneksi, dan kita semakin memiliki kekuatan di dalam memberikan satu pemahaman dan memiliki pengetahuan yang bertambah. Apalagi lewat hari ini saya sangat terberkati dan puji syukur kepada Tuhan, saya bisa untuk sama-sama belajar dan memberikan apa yang sudah kami lakukan khususnya oleh AKBP untuk mengenai ketahanan pangan dan agrowisata oleh gereja. Mungkin sebelum masuk ke dalam materi, kita bisa melihat video sejenak.
Barusan adalah satu video singkat yang sudah kami kerjakan oleh HKBP, terkhususnya bagian kami di Biro Pembinaan HKBP. Saya tadi berkata, saya kenalan tapi saya tidak kasih tahu namanya ya. Nama saya adalah Andi Wisnu Silaban, saya adalah calon pendeta. Walaupun tertulis pendeta, itu mungkin harapan dan doa kita sama-sama. Ya. Jadi memang dari marga, saya adalah anak dari Pak Pendeta Igor Siombing. Karena FAM Silaban dan Siombing itu sama. Maka mungkin kami dipertemukan untuk saling menguatkan. Khususnya di budidaya tentang Pilo House HKBP. Ya. Jadi salah satu program kami yang pertama adalah saja Pilo House. Pilo House ini bukan diartikan sebagai rumah bantal, Pilo House bukan, tapi asal kata dari pinahan lobo. Ya, pinahan lobo itu adalah ternak babi. Seringkali budaya kami orang Batak janggal untuk atau sungkan untuk berkata babi ketika ada forum-forum sebesar ini karena dianggap tidak sopan. Tapi kalau kami budaya orang Batak tidak sopan untuk memakan dagingnya. Karena memang selalu kurang. Namanya saja tidak boleh disebut, tapi masalah pakannya atau bukan pakannya ya, dagingnya itu tidak ada kesopanan di situ. Jadi ada habisi. Jadi memang ini adalah program yang unggul yang pertama yang dimiliki oleh KBP. Yang pertama adalah menyediakan bibit unggul. Awalnya kami mulai dari 12 ekor bibit, 10 anakan dan 2 indukan. Sekarang puji Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa HKBP memiliki 120 ekor jumlah total dari yang kami miliki saat ini. Dari total tersebut Bapak Ibu, kami disokong oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga, TCI, GKY, dan sekitar yang ada di pemerintahan tempat kami yang ada di Siborong-Borong. Jadi dari 10 anakan dan 2 ekor indukan tersebut kami terus berkembang, terus kami berjalan untuk bagaimana bisa kami menyediakan bibit unggul dan bisa diberikan kepada masyarakat. Bantuan kami 5 bibit dan 1 indukan ini sudah kami lakukan di 6 titik yang berbeda yang khususnya ada di Tapanuli Utara. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena memang melihat wabah ASF, African Swine Fever itu sangat mematikan, khususnya di Tapanuli Utara. Sampai-sampai di Tapanuli Utara, kami orang Batak sampai mengganti daging babi ke daging lembu. Oleh karena ketidaksediaannya daging babi tersebut. Oleh karena itu, kami memberi bantuan 5 bibit ini dan 1 indukan, harapannya dari satu indukan itu menghasilkan kembali bibit yang unggul dan diberikan kembali kepada masyarakat yang lainnya. Jadi artinya kalau dari 1 indukan tersebut melahirkan 10, minimal 2 ekor diberikan kepada masyarakat yang lainnya. Untuk ada berkesinambungan dan terus kami support bagian pakan, ilmu, dan bagian lain-lainnya. Dan kami juga sudah bergerak di inseminasi buatan, IB. Jadi kami tidak lagi membawa jantan itu ke kandang-kandang masyarakat. Karena kenapa? Karena ternyata kandang-kandang masyarakat ini bisa masuk virus tersebut oleh karena jantan-jantan itu yang dibawa. Jadi inseminasi buatan itu diganti oleh saya. Tapi saya bukan jadi pejantannya. Bukan. Saya hanya menyuntikkan sperma yang saya tampung ketika saya masukkan kepada indukan. Dan itu kami beri sosialisasi bagaimana masyarakat untuk percaya agar tidak lagi kepada pejantan-pejantan yang ada. Tetapi bolehlah kami dipercaya oleh inseminasi buatan karena ternyata hasilnya sama Bapak Ibu. Maka itu Amang Igor Siombing yang telah memberikan pemaparan, walaupun kami berbeda tapi tujuannya sama, untuk mensejahterakan jemaat. Ya. Jadi
Itu inseminasi buatan dan hasilnya sudah ada Bapak Ibu. Hasilnya 13 ekor, 10 ekor dan 8 ekor yang di titik-titik 10 yang tadi yang saya katakan. Yang selanjutnya adalah terbuka menjadi tempat pelatihan. Nah, salah satu gereja yang sudah pernah masuk ke Pilohouse AKBP adalah dari Mentawai. Mereka belajar live in selama 2 bulan dan mereka akhirnya bisa pulang ke Mentawai dan membuka peternakan Pilo yang ada di sana. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita mau datang untuk belajar bersama dengan kami di Pilohouse, kami sangat terbuka dan kami saling memberi dan saling menguatkan. Itu kunci utama dari pelayanan kami. Lanjut, melakukan pelatihan ternak babi di Mentawai, Ambon, baru saya pulang dari Ambon, dari Palu, dari Sangirta Laut dan Sumba dan lain-lainnya. Puji Tuhan berjalan dengan baik dan mendapatkan positif ya Pak ya. Ada yang udah mau membuat, ada yang sudah gelisah, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan berkarya di dalam kegelisahan kita masing-masing. Lanjut saja, Chicken House. Chicken House ini adalah program terbaru Pak. Jadi Chicken House ini baru berumur 2 bulan, tapi memang sudah bisa menghasilkan telur-telur yang dapat dibagikan atau bisa dijual untuk menjadikan income bagi kami AKBP. Dan sumber protein yang paling murah ternyata selain dari tahu, itu dari telur. Nah ternyata Tapanuli Utara masih disokong oleh pengiriman telur dari Medan, Tanjung Balai, dan lain-lainnya. Ternyata telur yang ada di Tapanuli Utara masih kurang. Oleh karena itu kami membuat chicken house khususnya untuk ayam petelur, untuk bagaimana masyarakat sekitar bisa dan memiliki pengetahuan untuk dapat memelihara ayam petelur. Karena tidak susah. Ternyata kami pelajari, kami bertanya kepada para ahli, ternyata tidak susah. Asal dia teliti dan telaten. Ya. Chicken house ini diharapkan untuk bagaimana bisa menopang program dari pemerintah kita, makan gratis. Dan kami sudah disurvei oleh bidang pemerintahan bahwa kami akan dijadikan salah satu penyedia telur dari yang ada di Tapanuli Utara. Yang selanjutnya adalah pertanian AKBP. Lahan yang tidur menjadi lahan yang terberkati. Awalnya ini Pak, Ibu bawa 3,5 hektar itu hanya ilalang yang tingginya bisa menutupi pemandangan yang indah. Ternyata kita membuka lahan tersebut, dari lahan tidur menjadi lahan terberkati, dan dari 3,5 hektar itu ternyata menjadi kurang. Kalau sudah melihat ada prospeknya. Yang ditanam di sana adalah anggur, bawang, tomat, ada pepaya, semangka, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Nah ini yang menjadikan kami juga pertanian di sana bukan hanya untuk income, sekali lagi, tapi untuk mensejahterakan jemaat. Bagaimana jemaat bisa belajar dan datang untuk mengaplikasikan apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, yang ada di Sipoholon. Dari bawang merah, cabai, tomat, kentang, sayur-sayuran, dan buah-buahan, ini ludes habis. Pasarnya memang kita harus mencintai produk-produk kita sendiri. AKBP memiliki berbagai instansi sekolah dari STD, Diakones, Bible Pro, Guru Huria, dan lain-lainnya yang ternyata mereka juga membutuhkan hasil-hasil dari pertanian ini. Jikalau kami kurang, kami meminta dari petani-petani yang ada di sekitar untuk kami jual kembali atau kami distribusikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Jadi kami tidak untuk menjatuhkan masyarakat, artinya kami menjadi besar, masyarakat menjadi kecil, tapi kami menjadi sahabat bagi mereka. Selanjutnya, singkat saja, Kerit Restoran Cafe ini adalah satu restoran yang dibuat tahun 2023. Awalnya memang ini digadang-gadang untuk menjadi satu pendukung agrowisata yang kami lakukan khususnya di Sipoholon. Jadi ketika kita mau healing, kita mau berfotoria, kita mau
makan, kita mau minum, kita mempunyai tempatnya sendiri. Itu Carrot and Cafe. Dan Carrot and Cafe ini juga menjadi penyedia untuk catering-catering yang dilakukan oleh HKBP. Jadi HKBP tidak lagi keluar, tetapi dia memenuhi atau dia memakai yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Carrot Resto and Cafe. Yang ini juga di mana Carrot Resto and Cafe ini juga menjadi lahan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang totalnya memang masih sedikit, masih 6 orang, tapi pendanaan ini tidak lagi kami meminta dari kantor pusat, oleh karena sudah bisa berjalan dan mandiri untuk mengenai pendanaan itu. Keripik Cipautar ini yang tadi yang kita lihat yang atau dipaparkan oleh Pendeta Dr. Enik Aritonang, bahwa ini sebenarnya awalnya melihat dari kegelisahan petani-petani yang ada di Cipautar. Cipautar adalah satu desa yang menghasilkan banyak nanas. Jadi kalau kita ke Cipautar, pasti oleh-olehnya nanas. Ya, jadi kalau kita mau makan nanas yang enak itu hasilnya dari Cipautar. Tapi ternyata ada nanas-nanas yang kecil yang harganya itu tidak sebanding dengan rasanya. Bisa dihargai 1.500 sampai 2.000 per kilonya. Jadi tidak dapat memenuhi atau menggantikan dari modal utama yang dilakukan oleh petani-petani di sana. Jadi oleh karena itu buah-buahan yang kecil itulah yang dijadikan menjadi keripik. Dikemas dan dipasarkan dan sudah sampai ke Jawa dan sampai ada di gereja-gereja yang artinya kalau kita ada event-event gereja HKBP pasti ada keripik nanas ini. Jadi memang yang tadi yang saya lihat satu hari ini Bapak Ibu bahwa kegelisahan kita mengenai pasar. Saya hanya menambahkan bahwa kita harus mencintai produk yang kita miliki. Apalagi Sinode memiliki peran penting untuk mendukung program-program yang berjalan di jemaat. Jadi buah yang tidak laku ternyata bisa menjadi nilai oleh karena dibuat menjadi keripik nanas dan sekarang sudah berinovasi menjadi keripik salak, keripik nangka, dan itu memang yang sudah tidak layak atau yang tidak bisa dijual ke pasaran. Ya, jadi artinya memang yang harusnya terbuang, tapi ini dimodifikasi atau digunakan kembali, tapi yang tidak busuk ya, yang memang betul-betul masih bagus, yang artinya kecil buahnya atau kurang diminati, itulah yang dipakai menjadi keripik. Itu saja, cepat saja kita. Rumah doa HKBP. Biasanya kalau kita di daerah-daerah Kristen biasanya ada patung Tuhan Yesus seperti di Manado, di Bea-Bea, di Samosir, dan ada juga salib kasih di Tartum. Ternyata rumah doa ini juga menjadi destinasi utama ketika masyarakat yang dari luar ketika datang ke Tapanuli Utara, mereka sudah mengetahui, oh di sana ada rumah doa. Rumah doa ini dibangun tahun 2022, pada waktu itu memang melihat lahan itu juga lahan tidur yang artinya tidak dipakai dan akhirnya digunakan untuk menjadi objek wisata. Maka sekarang ini dinyatakan sebagai agrowisata oleh karena sudah ada rumah doa, pertanian, pilohos, dan lain-lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke Sipoholon, bisa kita sama-sama berjalan kaki, kita bisa melihat keindahan alam dan menikmati kebaikan Tuhan lewat dari program-program yang sudah dilakukan. Nah, di rumah doa ini Bapak Ibu, ada 12 rumah doa yang disediakan, jadi dimodifikasi atau didesain bagaimana bisa kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan melalui doa, kita juga bisa merasakan kesejukan, kekhusyuan, dan mendapatkan satu intim ketika kita berdoa. Jadi artinya memang ada view yang indah yang mendukung di rumah doa. Saja kolam renang dan lapangan sepak bola ini juga terakhir dibangun. Kenapa? Karena kami memikirkan bahwa kesehatan jasmani dan rohani itu satu jalan
atau satu linear yang berkesinambungan. Artinya kalau rohaninya sehat, jasmaninya pun harus kuat. Artinya bahwa HKBP harus memiliki stadion sepak bola untuk mencetak anak-anak atau bibit-bibit unggul untuk menjadi pesepak bola nantinya, baik nasional dan internasional. Kalaupun tidak sampai tingkat nasional atau internasional, setidaknya mereka memiliki mental yang sehat, baik jasmani dan rohani yang ada di daerah sekitar agrowisata tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu, singkat saja. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Rek. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu masih ada bertahan sedikit saja, karena masih ada satu video singkat untuk kita lihat dari Bapak Pendeta Dr. Jonathan Wiryohadi, pendiri House of Bread. Ya, silakan lanjut saja. Biar nunggu, dipersiapkan videonya. Saya baca satu ayat, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, benihnya untuk ditabur, rotinya dimakan. Kalau dimakan semua benihnya juga nggak ada yang tumbuh ntar ya. Apakah sudah siap multimedia dengan video dari dari House of Bread? Lalu saya hanya ingat yang lalu ketika Pak Handoyo membekali saya dengan benih dan saya ada pelayanan ke Pulau Lembata. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi, berawal dari Belum tampil gambarnya? Mungkin harus ditutup dulu yang ini. Ada pepatah Cina kuno mengatakan kalau petani tidak mau lagi menabur, katanya orang kaya akan memakan uang katanya. Akan merebus uang ganti nasi. Jadi kayaknya memang harus gereja yang memulai kegerakan ini. Terlalu banyak menurut saya lahan-lahan tidur ya. Secara khusus di Sumba, entah beberapa lahan yang masih hamparan dan bukit-bukit terlalu banyak. Saya sambil menunggu, kita akan berdoa makan setelah ini Bapak Ibu. Ada satu kampung ketika sebelumnya tadinya siap untuk ditanami, ada satu bapak namanya Bapak Sam Hungababa yang lalu, kayaknya udah siap. Saya tidak lanjutin ceritanya. Lalu kemudian dia mengklaim bukit itu karena ada pembagian perona, bukit itu untuk saya. Lalu kami dampingi untuk menaikkan air ke atas itu dan sekarang Bukit Gundul itu telah berubah menjadi kebun. Nah, hal itu telah mengubah kehidupan bukit yang gundul itu. Kita lanjut lihat dari House of Bread. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi, berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi pada tahun 2015, HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah sebuah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian, untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, 3, dan 4. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse 5, 6, dan 7. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik dengan mengusung prinsip yang sama. Buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida,
kaya vitamin dan nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti pisang Cavendish, nangka, cempedak, alpukat, anggur, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB juga mulai membangun sebuah pabrik yang nantinya akan memproduksi makanan hasil dari pertanian dan peternakan HOB dengan skala produksi yang besar. Semua yang dahulu masih merupakan sebuah visi atau sebuah mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Sekarang GBWTC Families punya, tidak pernah menduga ya, punya pabrik, punya rumah produksi yang besar di dalam kawasan House of Bread itu sendiri. Sehingga semua bahan fresh karena tidak melalui daratan yang panjang, dan saya berdoa House of Bread bisa jadi berkat bagi kota, bagi orang-orang di sekitar, komunitas, dan bahkan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, HOB juga membangun fasilitas eduwisata, meliputi sebuah amphitheater yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpul dan sarana edukasi bagi pengunjung yang ingin mempelajari tentang sistem pertanian di HOB Farm. Di tahun yang sama, HOB juga membuat sebuah restoran yang diberi nama HOB Resto. Dengan adanya HOB Resto, para pengunjung dapat menikmati makan olahan hasil dari HOB Farm, meliputi ikan, sayuran yang organik. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas, memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung integrated farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata untuk melayani kota. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Jadi mari berdiri Bapak Ibu. Kita tidak ada kesempatan untuk tanya jawab untuk malam ini karena waktunya. Jadi Bapak, mungkin ada pengumuman Pak Rio? Berapa menit kita? 30 menit? Kita harap begitu selesai makan malam kita balik lagi ke sini ya. Pak Pendeta Mika, boleh berdoa untuk doa makan Pak? Saya berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau berikan kepada kami melalui materi-materi yang disampaikan. Dan kami percaya Tuhan mau berbicara kepada kami, untuk kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua narasumber yang Tuhan pakai pada kesempatan ini. Dan ke depan kami percaya oleh anugerah-Mu, Engkau memakai kami bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami akan menikmati berkat yang ada, suci kuduskan jadi kekuatan bertubuh kami, berkati panitia dan jemaat GKY tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.